Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bil imani wal islam wa kataba alaina fi syahri ramadhan as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak bersyukur, karena di antara miliaran manusia yang berada di muka bumi ini, kita dijadwalkan, ditakdirkan sebagai umat Islam, umat mukminin, sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diberikan Allah kitab suci Al-Quran yang lengkap dengan segala permasalahan hidup dan akan tetap up to date, tetap aktual, bahkan hingga layar dunia ini tertutup. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan karunia Islam, kita kemudian diberikan satu kesempatan yang terbaik di antara 12 bulan, satu bulan yakni bulan Ramadan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk dapat menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk dapat mengejar segala ketertinggalan, menghapus segala kesalahan, menyempurnakan barangkali banyak kekurangan-kekurangan. Inilah saat, walau beberapa hari, kesempatan buat kita untuk dapat mengisi dan memanfaatkan saldonya, sisanya, dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib bersyukur karena memang seandainya kita dibuka, dikasyafkan oleh Allah, seluruh makhluk yang berada di jagat semesta, tanpa kita sadari, ternyata telah terjadi pergolakan metafisik. Arash, kursi, langit, bintang gemintang, planet dan tata surya, galaksi dan nebula, bahkan ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara, dan cacing-cacing di dalam tanah. Semua makhluk berseru, tuba li ummati Muhammad, tuba li ummati Muhammad, beruntung bagi umat Muhammad. Kenapa? Karena di malam-malam bulan Ramadan Allah sengaja turun ke langit dunia untuk menjemput hambanya. Kita perbandingkan sejenak. Ketika Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan nun, ikan paus, di dalam perut ikan paus, beliau bermunajat,
Kurang lebih sebagian ahli tafsir hingga 40 hari 40 malam. Munajat beliau itu mampu menembus 3 lapisan zulumat, dan zulumat di situ ada salah satu zulm, ada 3 kegelapan, 3 lapisan. Yang pertama batnul hud, lapisan perut ikan paus. Yang kedua al-bahr, lapisan laut samudra. Dan yang ketiga al-lail, lapisan kegelapan malam. Jadi bagaimana beliau akan menjerit dan siapa yang bisa mendengar, karena dilapisi oleh kulit ikan paus, kemudian lautan yang luas kedalamannya dengan kedalamannya yang luar biasa, dan kemudian kegelapan malam. Tetapi dengan rintihannya dan munajatnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, mampu menggegerkan arasy hingga para malaikat berteriak, ya Allah tolong hambamu Yunus alaihissalam. Bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menembus 7 lapisan, 7 petala langit ditembusnya hingga Sidratul Muntaha, dan kemudian berhadap-hadapan dengan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, kana qaba qausain, seperti sedekat 2 busur anak panah. Nah, sementara umat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diangkat lapisan yang melapisi Nabi Yunus, bahkan diangkat lapisan-lapisan yang mesti ditembus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan letaknya 1 bulan, di bulan Ramadan, lapisan-lapisan itu diangkat. Umat Kangjeng Rasul bisa secara langsung berdialog, bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allahnya sendiri langsung menjemput kita hambanya, dan kemudian berseru, hal min muhibbin uhibbuh, adakah orang yang mencintaiku di malam-malam bulan Ramadan, niscaya aku mencintainya. Wa hal min mustaghfirin fanastaghfiruh, adakah orang yang beristighfar mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Wa hal min taibin fanaqbalu taubatah, adakah orang yang bertobat kepadaku di malam-malam ini, niscaya ku terima tobatnya. Wahal min sa'ilin fanu'tih, adakah orang yang meminta segala sesuatu, niscaya akan kuberikan permintaannya. Maka ini adalah kesempatan buat kita. Tapi lagi-lagi ini butuh iman, karena itu Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang yang berislam. Banyak yang sholat, yang zakat, ibadah haji, berislam itu, tetapi belum tentu dengan kemukminannya. Tetapi puasa butuh sesuatu yang luar biasa. Maka yang dipanggil dari 89 kali kalimat ya ayyuhalladzina amanu tersebar di 20 surat dalam Al-Quran, itu tidak ada untuk ibadah mahdoh kecuali puasa saja. Itu harfun nida lil qarib, bagi yang dekat, tetapi diterjemahkan atau ditafsirkan dengan nidaun nafs, panggilan untuk jiwa, panggilan untuk jasad. Sementara ayyu itu nidaur ruh, panggilan untuk ruh, dan haknya litanbih, untuk peringatan. Peringatan kepada manusia yang dipanggil, mukminin yang dipanggil, karena selama 11 bulan yang kemarin bainal hayat wal maut, antara hidup dan mati. Disebut hidup enggak hidup beneran, disebut mati juga enggak mati beneran. Karena orientasinya banyak yang salah. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu butuh 3 hal. Jasad yang dipanggil, jiwa yang dipanggil, ruh juga dipanggil, sambil memperingatkan, bangun,
dari kegelisahan, kegalauan, kelalaian antara hidup dan mati menjadi hidup dengan kesejatian, dan selama sebulan ini supaya menjadi hidup sebenar-benarnya. Ketika di akhir Ramadan kita disebut hari kemenangan, sebenarnya menang dari apa? Nah, ternyata 11 bulan kemarin kurang lebih itu tidak ada bedanya dengan hewan. Ketika kita lihat ayam pagi-pagi dia cari makan, dan sorenya pasti dia pulang ke kandang. Karena kegelapan malam tidak dapat melihat, tidak dapat membuat ayam melihat. Seandainya dia masih bisa melihat, pasti dia masih mencari makan. Nah, kemudian dia pulang lalu dia tidur istirahat. Ternyata besoknya saya pikir selesai. Besoknya pun dia keluar lagi untuk cari makan, dan sorenya kembali lagi pulang ke kandang. Betapa banyak saudara-saudara kita dan mungkin kita secara keseluruhan, pagi kita bangun lalu berangkat mulai jam 5, jam 6, ada yang jam 7 menuju Jakarta, ada yang ke terminal bis, ada yang ke stasiun kereta api, nanti sore pulang ke rumahnya dan kemudian istirahat tidur. Dan ternyata keesokan harinya mereka juga semua berangkat lagi berduyun-duyun. Saya khawatir manusia lalai keterusan itu selama 11 bulan dan kemudian menjadi adat. Sebuah ilustrasi seekor kambing. Di tangan kanan saya ada mutiara, intan, berlian. Di tangan kiri ada sejumput rumput, seikat rumput. Apa yang akan diambil oleh seekor kambing? Berliankah atau seikat rumput? Bahkan dia akan bertakbir seolah berjihad untuk merebut seikat rumput tangan saya, bukan berlian. Kenapa? Karena orientasi hidup kambing hanya perut. Kurang lebih umat manusia kebanyakan 11 bulan kemarin orientasinya jasadi, perut. Maka dalam 1 bulan ini kata Allah, jasadmu kau tekan. Biasa makan, tidak makan. Biasa minum, tidak minum. Boleh jadi biasa kawin, tidak kawin. Dan kemudian ruh yang muncul, ruh yang mengemuka. Selama 1 bulan ini seharusnya ruh yang berjaya, ruh yang menang. Maka di akhir Ramadan disebut sebagai hari kemenangan ruh atas jasad. Kapan ruh kita itu menang di atas jasad? Karena kebanyakan sepanjang hidup ruh kita dikalahkan oleh jasad. Lagi-lagi ini butuh keimanan yang jadi modal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, inayah, kekuatan untuk kita, agar kita dapat menghidupkan ruh selama sisa waktu di bulan Ramadan ini, sehingga ruh kita benar-benar kenyang, benar-benar gemuk, benar-benar sehat. Bahkan ruh kita akan merasa bahagia untuk selanjutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.